Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. 4 tersangka kasus ini termasuk Ferdi Sambo telah ditahan selama penyidikan. Namun khusus tersangka Putri Chandrawati ada pertimbangan kemanusiaan sehingga penyidik tidak melakukan penahanan. Kejaksaan Agung mengaku masih mempertimbangkan penahanan Putri Chandrawati sebelum menghadapi pengadilan. Ditahan tidaknya seseorang itu tentu adalah alasan objektif dan subjektif. Itu kewenangan sepenuhnya jaksa penuntut umum. Nanti kalian bisa lihat perkembangannya. Jaksa penuntut umum bisa bersikap apa di sana. Kalau jaksa mengkhawatirkan dua alasan, mengkhawatirkan melarikan diri, merusak tindak pidana, dan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lainnya. Ini alasan-alasan yang dilihat jaksa objektif. Objektif dari segi pasalnya bisa ditahan, dan subjektif, khawatir tidak jaksa melarikan diri. Menanggapi lengkapnya berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan obstruction of justice, penyidik Polri menyatakan telah bekerja keras pada kasus ini. Selanjutnya, barang bukti dan tersangka akan dilimpahkan ke Kejagung pada Senin 3 Oktober. Putri Chandrawati, salah satu tokoh sentral dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, akan menghadapi babak baru setelah berkas penyidikannya dinyatakan P21 atau lengkap. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami anggota tim advokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak Saur Siagian serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Fadil Zumhana. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Fani. Baik. Selamat sore Pak Fadil. Selamat sore Fani dan Bang Saur Siagian. Baik. Pak, saya ke Pak Fadil terlebih dahulu, Pak Fadil. Ketika sudah dinyatakan P21, tapi sebelumnya juga Anda menyebutkan ada kekurangan baik formil dan juga material yang sudah terpenuhi. Tapi yang bikin kami masih penasaran sampai dengan saat ini adalah kekurangannya itu apa saja, Pak Fadil? Baik, sesuai dengan pernyataan saya dulu, satu berkas dapat dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat formil material. Syarat formil itu kelengkapan dari proses penyidikan, kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, harus lengkap. Dari tindakan penyidikan itu panjang itu. Betul. Ada penyitaan, penggeledahan, segala macam masalah, mungkin rekonstruksi dan segala macam. Dan kita harus mencocokkan alat bukti. Seperti tadi, kami mencocokkan alat bukti yang terkait dengan penanganan perkara ini. Kesesuaian alat bukti itu perlu supaya nanti dalam persidangan kami tidak mengalami kesulitan. Bagaimana menginstruksikan surat dakwaan apabila nanti tidak ada kecocokan alat bukti. Dan pembuktian di persidangan itu berbeda dengan pembuktian di depan pengadilan, di penyidikan. Depan persidangan itu terbuka sehingga semua bisa melihat tentang alat bukti yang kami sajikan, sehingga kami harus memiliki alat bukti yang kuat sebenarnya bagaimana 183 atau 4 KUHP. Alat bukti yang kuat itu adalah apa yang senyatanya dilakukan oleh tersangka, kalau nanti kalau sudah dipersidangkan jadi terdakwa, dan saksi-saksi akan menyampaikan itu depan persidangan. Sehingga itulah makanya berkas perkara kami kembalikan supaya anatomi kasus tersusun sedemikian rupa, lengkap ya, dan alat buktinya dapat maksimal. Karena untuk dapat menghukum orang itu minimal 2 alat bukti yang kuat, 2 alat bukti yang cukup. Sebagai pasal 83 tentang KUHP. Dan sekarang sudah cukup semua ya Pak Fadil? Terdakwa. Baik. Pak Fadil, sampai dengan saat ini semua tersangka kooperatif? Karena sampai saat ini belum diserahkan kepada kami, itu masih tanggung jawab penyidik. Jadi belum apa ya, katakanlah proses hukum masih berjalan seperti itu ya. Pak Fadil, yang juga ditanyakan atau katakanlah menjadi concern dari publik, apakah persidangan nanti akan dijalankan secara terbuka atau tertutup? Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik. Dan jaksa yang akan datang juga betul Pak, jaksa penuntut umum yang ditetapkan dalam kasus ini jumlahnya hampir mencapai 70 atau lebih dari 70?
Tentang jumlah jaksa, kita sudah memilih jaksa-jaksa ini duduk dalam proses pra penuntutan karena berkasnya banyak. Baik. Berkasnya banyak, berkasnya ada 12 berkas, sehingga dalam proses penelitian diperlukan kecermatan, maka jaksanya sampai 72. Tapi untuk persidangan kami lihat kebutuhannya saja. Belum tentu sampai 70, ya. Mungkin 30 cukup ya, 30 saja dari 12 berkas tersebut. Nggak perlu banyak-banyak juga. Siap. Kalau proses penelitian berkas perkara banyak, karena berkasnya begitu tebal dan banyak, sehingga perlu diperiksa oleh jaksa-jaksa secara cermat supaya tidak ada yang kurang. Siap. Kalau persidangan nanti lihat kebutuhan aja, kebutuhan persidangan ini perkara biasa sebetulnya, nggak ada yang luar biasa itu. Ya. Baik, baik. Pak Fadil, saya ke Pak Saur terlebih dahulu. Pak Saur, mungkin ada katakanlah tanggapan terkait dengan sudah P21 memang, tapi proses hukum tentunya masih akan berjalan cukup panjang ke depan. Apa harapan Anda? Kita harus flashback dari awal, Mbak Fani. Terbongkarnya kasus ini adalah karena dikawal oleh publik dan juga termasuk tampak memberikan atau membuat laporan kepada Ferdy Sambo soal dugaan pelanggaran etik. Kemudian rekayasa kasus yang pertama yang pernah dituduhkan tersangka saudara Yosua dengan ancaman kekerasan atau juga pelecehan seksual, kemudian itu gagal dan kemudian dibentuklah tim sus untuk kemudian menganalisa. Alhamdulillah dengan kepemimpinan dari Pak Jampidum memberikan petunjuk-petunjuk kepada jaksa. Kemudian apa diperintahkan oleh KUHAP, kemudian tentang masa penahanan, kemudian itu bisa dipenuhi. Bahkan kita mengapresiasi jaksa, seluruh jaksa yang terlibat dalam kasus ini bahkan diwanti-wanti tidak boleh bermain. Saya ingat betul, mungkin Pak Fadil ingatkan saya, bahkan kejaksaan membuat peraturan jaksa-jaksa yang terlibat melakukan penuntutan bahkan disadap. Ini saya kira satu hal yang kita respect, bagaimana willing kejaksaan dari awal. Cuman Mbak Fani, ada rasa keadilan dari publik, termasuk juga tampak dalam hal ini, ada satu hal rasa keadilan yang diusik ketika semua kemudian tersangka ini ditahan. Saya tidak tahu subjek kemanusiaan apa sampai detik ini saudara Putri Chandra ini kemudian tidak ditahan. Iya. Saya sebenarnya berharap kepada penyidik sebelum tahap P21 tahap 2, status beliau ini mestinya harus segera ditahan sehingga P12 tahap 2 tidak ada beban kepada jaksa penuntut umum. Namun melalui talkshow yang sangat penting ini kita dorong jaksa penuntut umum supaya jangan sampai ada beban melalui Pak Fadil. Ini rasa keadilan, Pak. Ya kan, ini nggak perlu kita perdebatkan. Ada obstruction of justice kasus ini karena dia didakwa rencana pembunuhan untuk menutupi dia pembunuh, kemudian dilibatkan banyak orang sehingga mereka menjadi tersangka melakukan obstruction of justice. Artinya ada presiden tidak punya niat baik. Pertanyaannya adalah ketika kasus ini diserahkan kepada jaksa penuntut umum, apakah tidak melakukan tindak pidana? Kemudian kita tidak bisa menjamin, yang bisa kita adalah jejak petunjuk yang sebelumnya. Ada kurang lebih 7 orang ditetapkan obstruction of justice karena perbuatan daripada saudara Ferdy Sambo dengan Putri Chandra. Jadi kita dorong betul, seandainya statusnya diserahkan P21 tahap 2 tidak ditahan, Pak Fadil ini harus ditahan, Pak. Pak Fadil. Supaya rasa keadilan daripada publik ini kemudian tidak disebut dan tidak menjadi pertanyaan. Baik, Pak Fadil, kalau ingin menanggapi silakan langsung Pak Fadil. Baik, kami sangat menghargai pendapat dari Pak Saur Siagian, sangat menghargainya. Namun perlu saya sampaikan, dalam proses hukum itu, dalam proses tahap 2 dan proses penuntutan itu, kami sudah membiasakan mendidik jaksa kami untuk bersikap mandiri, mengambil sikap. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada jaksa untuk bersikap dalam penanganan perkara ini. Namun demikian, apa yang disampaikan Pak Saur tadi mungkin jadi masukan bagi kami dan jaksa nanti
Itu sepenuhnya disampaikan kemarin dalam penjelasan kepada para awak media kemarin. Dalam proses penegakan hukum, apalagi saat ini belum diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, saya tidak bicara akan apa yang akan dilakukan. Nanti kita lihat bagaimana jaksa mensikapinya. Saya yakin jaksa-jaksa saya ini semua punya kemampuan dan pengalaman yang tinggi dalam penanganan perkara, tahu apa yang harus diambil, sikap yang jelas, sikap apa yang diambil. Saya yakin ya benar. Sehingga saya dalam semua perkara, bukan hanya perkara ini, seluruh perkara yang kami tangani di seluruh Indonesia, saya lepas seluruhnya kajari-kajari saya bersikap apa. Kenapa? Karena dia tahu pertimbangan yang tepat untuk itu. Ya. Pak Fadil, kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Fadil, mohon maaf saya potong. Tetap bersama kami pemirsa di iNewsroom. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog sore hari ini. Saya kembali ke Pak Fadil dan juga Bang Saur. Pak Fadil, mungkin singkat saja terakhir. Setelah ini, apa saja? Baik. Setelah P21 tentu sesuai dengan tuntutan hukum acara pidana, penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan setelah tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kami, dakwaan nih saya dalam proses perbaikan terus dari awal. Dan sudah penyempurnaan saja nih. Sehingga semua tersangka ya. Mungkin tidak terlalu lama setelah tahap 2 kami akan limpahkan ke pengadilan supaya ada kepastian dan keadilan dalam penanganan perkara ini baik terhadap korban maupun terdakwa. Kita harapkan seperti itu, Pak Fadil. Bang Saur, singkat saja. Dilimpah pengadilan. Baik, Bang Saur, singkat saja mungkin ke depannya seperti apa harapannya dan juga dengan masuknya 2 nama dalam tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ada tanggapan? Penegakan hukum kita, kepolisian kan mendapatkan tsunami. Mahkamah Agung juga dapat tsunami soal peristiwa OTT daripada Hakim Agung. Sementara survei sekarang ini Jaksa Agung adalah penegak hukum yang terbaik. Kita dorong, kita doakan betul Jaksa Penuntut Umum untuk profesional. Makasih. Karena itu adalah harapan daripada publik. Sehingga betul-betul kinerja daripada kejaksaan ini barangkali lebih baik dengan kasus Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Soal Febri, saya pribadi sangat kaget sebagai sahabatnya. Baik. Saya kira kan ada dugaan publik juga bahwa uang Sambo itu banyak, dari mana kira-kira gitu, sebagai aktivis anti korupsi. Cuman saya bilang sama beliau, sudah saya komunikasi, baik Bang Saur, kamu pastikan profesimu advokat itu tidak digunakan untuk menutup-nutupi rasa kebenaran dan keadilan. Itu aja pesan saya kepada saudara Febri. Sama-sama kita kawal bersama ya Bang Saur dan juga Pak Fadil untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di iNewsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa.